Adik-adik yang dimuliakan oleh Allah SWT, kita kemarin melewati bulan maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Siapa Nabi Muhammad? Nabi ki, kekasih ki, idola ki. Pokoknya enggak ada idola lain selain Nabi Muhammad. Yang lainnya karena Nabi Muhammad. Cinta sama temannya, cinta sama gurunya, cinta sama suaminya, cinta ya, cinta sama istrinya, cinta sama muridnya, ya, cinta sama Habib Abdullah, cinta sama Habib Zain, cinta sama teman-teman hadroh, semuanya karena Rasul, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya yang nomor satu Nabi yang terpenting Nabi Muhammad. Makanya ayo kita selalu punya cita-cita pengen sama Nabi Muhammad. Adik-adik punya cita-cita enggak? Punya cita-cita enggak? Cita-citanya apa? Jadi guru, ya. Ada yang cita-citanya jadi dokter, ada yang cita-citanya jadi astronot, ada yang cita-citanya jadi ibu rumah tangga, ada. Ada yang cita-citanya jadi istri soleha. Ini adik cantik cita-citanya apa? Ya, siapa namanya? Samara Queen. Cita-citanya apa nah? Oh, mboten ngertos. Berarti cita-cita baru itu ya. Berarti cita-cita baru namanya mboten ngertos. Ya. Terus macam-macam. Ibu-ibu punya cita-cita enggak? Apa cita-citanya? Pengen masuk sekarang apa nanti? Oh nanti. Masuk surga itu Bu syaratnya harus mati. Makanya sekarang apa nanti Bu? Sekarang. Masya Allah. Sudah bosan ya hidup ya? Apa karena banyak utang? Nah, mudah-mudahan yang punya utang lunas utangnya. Ya Allahumma. Kalau adik-adik gak punya utang ya? Punya utang gak? Banyak. Oh, ngebon ya, bon. Ayo yang utang sampai ini, ayo. Ya Bu ya. Kita harus punya cita-cita sama Nabi Muhammad. Silahkan orang punya cita-cita jadi dokter, orang punya cita-cita jadi insinyur, orang punya cita-cita, adik ini punya cita-cita jadi apa? Jadi presiden, nggak apa-apa. Pengen seperti Pak Karno, pengen seperti Pak Jokowi, pengen seperti Pak Ma'ruf Amin, pengen seperti Pak Yai Abdurrahman Wahid, nggak apa-apa, boleh. Ya, itu cita-cita yang ukurannya hanya ada di dunia. Tapi ingat, cita-cita yang paling besar adalah pengen sama Nabi Muhammad di dalam surga. Ibu-ibu, adik-adik, pernah nggak kamu sholat, ketika sholat fardu atau sholat sunnah kah atau sholat tahajud kah, terus berdoa angkat tangannya begini, ya Allah, saya punya cita-cita ya Allah, saya punya cita-cita ya Allah, nanti di surga ketemu sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah nggak cita-cita gitu doanya? Ayo. Atau ibu-ibu sering doanya, ya Allah, ekonominya lancarkan ya Allah. Ekonomi, rezekinya diberkahi. Kok urusannya gur ekonomi terus saja ya? Ya.
Orang itu kalau doa itu jangan cuman jangan urusan dunia. Dunia itu sudah diatur sama Allah. Boleh nggak apa-apa. Tapi jangan hanya urusan itu, Bu. Rezeki itu banyak. Ya, rezeki itu sampai dikatakan ar-rizqu bahrun wa aqalluhu al-malu katanya. Rezeki itu kalau diibaratkan seperti lautan. Luas lautan itu. Dan paling kecil daripada rezeki yang Allah berikan adalah apa? Al-malu, yaitu harta. Yang paling kecil tapi yang paling diminati sama kita semua ya. Kita tuh kalau doa mudah-mudahan dijauhkan dari kanker kantong. Ya. Betul enggak? Nah, butaknya rezeki duit saja. Orang umur sudah 70 mintanya duit saja. Ya, ada nggak orang kayak gitu? Orang sudah 70 mintanya, ya Allah Pak doanya khusyuk banget Pak. Kenapa minta apa? Minta duit beb. Ya. Padahal rezeki itu banyak. Apa rezeki itu? Ingat nih, lihat. Rezeki itu ada yang sifatnya di dunia, ada yang sifatnya di akhirat. Makanya Allah kasih rezeki kepada kita nikmatul Islam wa nikmatul iman. Allahumma. Adik-adik, ibu-ibu, bapak-bapak, emas-emas dikasih nikmat Islam wal iman. Ya Allah, itu nikmat yang paling besar dari Allah Subhanahu. Adik-adik dikasih nikmat apa? Pengen belajar agama, pengen di pesantren, pengen belajar agama supaya jadi anak yang pinter tentang agama. Itu juga rezeki dari Allah. Banyak nikmat yang Allah berikan. Ya, mudah-mudahan santri Ashabul Yamin menjadi hufadzul Quran. Minta sama Allah. Ya, minta sama Allah, ya Allah kuatkan hafalan saya, izinkan saya untuk menghafal Al-Quran. Makanya kalau mau hafal, ya, kalau mau menghafalkan Al-Quran, saya kasih ijazah seperti saya dikasih ijazah sama guru-guru saya. Saya dikasih ijazah sama guru-guru saya supaya hafalannya kuat. Apa itu? Bacanya, ingat ini. Bacanya surat Sabbihisma rabbikal alladzi khalaqa walladzi qaddara, terus walladzi faja'alahu sanuqru'uka fala. Nah, pas ayat sanuqru'uka fala tansa dibaca 7 kali. Setelah 7 kali dilanjutkan sampai selesai, baru menghafalkan Al-Quran. Jadi tak kasih ijazah, gopil tuh ijazah. Nah, saya dikasih ijazah dari guru saya. Ya, mereka ngasih ijazah ini, lah kamu tak kasih ijazah itu. Jadi kalau menghafalkan Al-Quran sebelumnya baca surat itu. Ya, yang pas ayat sanuqru'uka fala tansa dibaca 7 kali. Dan terus selanjutnya selesai sampai surat. Insya Allah katanya siapa yang ngamalkan ini kalau menghafalkan Al-Quran kuat hafalannya. Allahumma. Jadi kembali kepada cita-cita. Cita-citanya apa? Pengen sama Nabi Muhammad. Cita-citanya para sahabat Nabi itu, ya, mereka itu Bu, Pak, cita-citanya pengen sama Nabi Muhammad. Ya, pengen masuk surga sama Nabi Muhammad. Cita-citanya para wali, para kekasih Allah, mereka itu nggak bisa tidur, cuman yang difikirkan Nabi Muhammad. Orang kalau jatuh cinta itu bahasanya ungkapannya ungkapan lebih. Orang kan gitu biasanya. Ada orang pacaran, sayang, kamu memang paling cantik di dunia ini. Iya, iya, iya. Seperti contohnya gini, Laila Majnun.
Laila Majnun itu legenda cinta yang luar biasa, diabadikan sama Allah SWT. Majnun itu namanya Qais, dipanggil Majnun. Kenapa? Sebab cintanya sama Laila sampai gila. Bukan gila hilang akalnya, tapi luar biasanya cintanya sama Laila. Sampai teman-temannya itu penasaran. Teman-temannya datang sama Majnun. Majnun, saya pengen tahu sih. Halo ibu, saya doakan yang diem utangnya lunas. Berarti yang banyak bicara utangnya kamu loh yang ngomong ya. Nah ya, diem ya. Nah, teman-temannya Majnun pengen penasaran. Aku penasaran sih, pengen lihat wajahnya Laila seperti apa. Akhirnya teman-temannya lihat. Katanya teman-temannya kayaknya standar aja, cantik ya nggak cantik banget, nggak begitu cantik, biasa. Apa kata Majnun? Teman-temanku, ya ashabi, wahai teman-temanku, engkau memandang Laila bukan dengan kedua mataku, makanya engkau memandangnya biasa saja. Tapi kalau engkau pinjem pakai mataku, maka engkau akan melihat keindahan Laila. Ya, itu cinta namanya. Makanya orang kalau cinta itu ungkapannya lebih. Seperti Habib Ali itu, ya, Habib Ali mengatakan begini di dalam syairnya. Ya kadu min syiddati syaki fuadiyati ilal habib alladhi abdun sakan fi dhamir maulaya salli syiddati, hampir-hampir hatiku ini yang rindu kepada kekasihku lepas dari dadaku, kemudian terbang menuju ke tempat kekasihku, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau bahasa anak muda kayak gitu. Aku rindu sama kamu, seakan-akan aku pengen terbang ke sana. Wah. Cinta itu. Makanya orang-orang soleh itu cintanya sama Nabi Muhammad luar biasa. Sehingga apa? Sehingga bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad. Makanya saya sampaikan, ayo cita-cita kita pengen sama Nabi Muhammad. Sebab para sahabat itu nemennya luar biasa pengen sama Nabi Muhammad. Sampai ada namanya Thauban. Siapa namanya? Sahabat Thauban. Itu ya, itu seminggu nggak ketemu sama Nabi Muhammad. Ya, seminggu nggak hadir pengajiannya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sebagai gurunya nanya, mana murid saya yang namanya Thauban? Dengar-dengar katanya sahabat yang lain, kayaknya sakit ya Rasulullah. Seminggu nggak keluar dia. Dijenguk sama Nabi Muhammad sama sahabat-sahabatnya. Dilihat wajahnya pucat, badannya kurus. Ya, ketika buka pintu katanya Rasulullah, Thauban, kok wajahmu pucat banget? Thauban, kok badanmu kurus banget? Kenapa? Kenapa kamu? Katanya Thauban, ya Rasulullah, saya ini seperti ini bukan karena sakit.
Lah terus kenapa? Karena banyak pikiran ya Rasulullah. Mikir apa? Utang? Enggak ya Rasulullah. Saya enggak mikir utang. Lah terus mikir apa? Saya mikir ya Rasulullah, kalau di dunia saya setiap hari ketemu sama kamu, kalau di dunia saya sering berjumpa denganmu ya Rasulullah, nanti saya di akhirat ketika hari kiamat semua manusia dikumpulkan, semua diperintahkan sama Allah, udkhulul jannati bi rahmati wa aqsimu bi qadri a'malikum, masuklah kalian ke surgaku dengan rahmatku, bukan karena amalnya, karena rahmatnya Allah. Ente mau beramal seperti apa, masuk surganya karena rahmatnya Allah. Wa aqsimu manazilakum bi qadri a'malikum wa anzilu manazilakum bi qadri a'malikum, dan tempatilah tempat kalian di surga baru sesuai amal. Makanya kalau pengen masuk surga, surganya yang tingkatannya tinggi, amalnya juga harus tinggi. Amalnya juga harus tinggi. Katanya Thoban, ya Rasulullah, saya ini orang biasa. Halo, saya ini orang biasa ya Rasulullah, tapi engkau ya Rasulullah adalah Habibullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu nanti kalau saya masuk surga, surga kamu di atas, surga saya di bawah, nikmatnya apa ya Rasulullah kalau masuk surga enggak sama engkau ya Rasulullah? Nangis sobat. Katanya sobat, ya Rasulullah, lebih baik saya enggak ingin masuk ke dalam surga kalau enggak bersamamu ya Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad. Apa kata Nabi Muhammad? Dek, Bu, apa jawabannya Nabi Muhammad? Ya Tauban, anta ma'amman ahbabta, katanya. Sobat, engkau bersama orang yang engkau cintai. Engkau nanti di surga sama orang yang kamu cinta. Katanya Tauban, benar ya Rasulullah? Iya. Idzan ana uhibbuka ya Rasulullah. Kalau begitu saya cinta kepadamu ya Rasulullah. Sampai sahabat-sahabat yang lain pada senang. Bahkan ada salah satu sahabat sampai mengatakan, antaranya Abu Bakar dan sahabat Umar mengatakan begini, aku tidak pernah sesenang, sesegembira seperti saat ini mendengar apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selain daripada ucapan engkau bersama orang yang engkau cintai. Kenapa? Karena para sahabat Nabi cinta sama Nabi Muhammad. Cinta gak sama Rasulullah? Kalau pengen sama Nabi Muhammad, ayo cintai Nabi Muhammad, masukkan Nabi Muhammad di dalam hati, jadikan Nabi Muhammad manusia yang paling penting dalam hidup kita. Gak ada yang lain, pokoknya Nabi Muhammad. Cinta sama yang lain karena Nabi Muhammad, cinta sama ini karena Nabi Muhammad. Saya cinta sama guru saya cinta sama teman saya cinta sama istri saya cinta sama suami saya karena cinta saya sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad. Itu yang pertama. Yang kedua, bulan Maulid kemarin mengajarkan kepada kita, mengingatkan supaya kita itu meneladani Nabi Muhammad. Sebab apa? Nabi Muhammad itu adalah yang dikatakan teladan kita, panutan kita. Itu Nabi Muhammad itu, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Itu Nabi Muhammad, untuk ditiru sama Nabi Muhammad adalah teladan yang paling indah, ya. Makanya dari sahabat Nabi, dari para kekasih-kekasih Nabi, para wali, para ulama, mereka jadi orang besar karena mereka meneladani Nabi Muhammad.
Apa sih akhlaknya Nabi Muhammad? Banyak. Kalau adik-adik kan sering dengar cerita ya, Nabi Muhammad itu diantaranya, contoh, Nabi Muhammad itu di dalam Subtudur dikatakan wal musi'abil ihsan. Nabi Muhammad itu kalau dijahati dek, jawabnya balasnya dengan kebaikan. Jadi Nabi Muhammad kalau dijahilin enggak balas jahil, enggak. Sifatnya Nabi Muhammad apa? Wal musi'abil ihsan. Kalau dijahati enggak balas jahat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu sampai kalau ke masjid, ya Dik ya, kalau ke masjid itu mesti diludahi sama seorang anak muda dari anak bangsa Yahudi. Diludahi setiap hari. Kena bajunya, kena kepalanya, pokoknya kena. Ya. Tapi Nabi Muhammad enggak marah. Ini akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Halo. Pengen dengar ceritanya Nabi Muhammad enggak? Nah, dengarkan ya. Pernah satu hari Nabi Muhammad lewat enggak diludahi. Apa yang terjadi? Nabi Muhammad tanya, "Mana ya yang biasa ngeludahin saya?" "Oh, sakit ya Rasulullah." "Oh, sakit?" "Iya." Masya Allah. Nabi Muhammad pergi ke pasar, beli oleh-oleh buah, datang ke anak muda itu, orang Yahudi tadi itu, dijenguk sama Nabi Muhammad. Kaget orangnya ini, nangis, minta maaf sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ketika ke Taif menyampaikan syiar dakwah. Kalau orang sekarang dakwah mah enak, naik mobil, turun dari mobil, belum apa-apa sudah tuna al-badru alaina min syani ya bin wada wajabat. Disambut. Ya, orang zaman sekarang kan enak dakwahnya. Ya, orang zaman sekarang sudah ngerasakan enaknya saja. Ya, disambut, ya ditepuk tangani, ya, kemudian dikasih buah, dikasih jahe, dikasih air putih, dikasih apa lagi nih? Larutan. Ya, apa lagi nih? Kasih apa lagi? Pokoknya macam-macam ya. Ya, disambut. Tapi Nabi Muhammad ketika di Taif ya dilempari batu deh. Masya Allah, Nabi Muhammad dilemparin batu. Sama siapa? Disuruh sama orang-orang tuanya, anak-anak kecilnya suruh melempari batu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lari, darahnya bercucuran, tapi satu tetes pun tidak menetes di bumi. Jadi kalau kena ke kepalanya Nabi, tes gini ya, netes, ditampani sama Nabi Muhammad. Ditaruh di bajunya, tes, nggak boleh netes. Kenapa? Kalau netes di bumi, Nabi Muhammad nggak mau sampai bumi itu cemburu, sebab bumi itu cinta sama Nabi Muhammad. Kalau kata ulama, darahnya Nabi Muhammad ketika dilemparkan, kemudian menetes sampai jatuh ke tanah, maka bumi akan cemburu. Orang kalau punya cinta, jatuh cinta sama orang, orang yang dicintai disakiti, cemburu nggak? Halo, Bu, cemburu nggak Bu? Seorang laki-laki, seorang suami, istrinya digoda, ya, lagi jalan, cicuit, nah, cewek gitu, digoda. Kira-kira lakinya cemburu nggak? Marah nggak? Marah. Ente ini istri saya, berani goda-goda, marah dia. Iya, cemburu. Orang kalau jatuh cinta itu seperti itu. Kadang-kadang yang dicinta nggak marah, tapi yang marah yang cintai, marah luar biasa. Nah, Nabi ketika dilempari batu di Taif, darahnya satu tetes pun nggak netes. Kenapa? Karena kalau netes di bumi
maka bumi ini akan cemburu sehingga kota Taif akan digoncang, dibuka semua isi dalam perutnya bumi, orang-orang yang ada di Taif masuk ke dalam semuanya. Saking rahmatnya Nabi Muhammad, saking cintanya Nabi Muhammad, saking sayangnya Nabi Muhammad sama umat-umatnya, darahnya ini enggak tetes ditampani sama Nabi Muhammad. Belum cukup itu lagi. Apa? Nabi Muhammad ketika senden di batu tadi, senden, datang malaikat penjaga gunung. Nawari apa? Ya Rasulullah, kalau jenengan izinkan ini gunung tak uncalke untuk warga Taif. Kira-kira kalau kamu yang ditawarin, habis kamu disakitin sama orang, terus kamu didatangin malaikat, "Duk, piye nek gunungnya tak uncalke karo wong sing kae?" Jawabnya apa? Oke. Ya. Itu mah kita. Tapi kalau Nabi Muhammad enggak. Apa kata Nabi Muhammad? Jangan. Fa innahum la ya'lamun. Sesungguhnya mereka enggak tahu. Dan aku berharap akan turun dari mereka keturunan-keturunan yang itu rahmatnya Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad itu karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tabassuman, orang yang selalu tersenyum. Nabi Muhammad itu tersenyum, bicara aja ngomongnya tersenyum. Nabi Muhammad kalau bicara sama orang tersenyum. Ya, ahlan, bekhair, apa kabar? Ketemu sama anak kecil senyum, Masya Allah, kenapa nak sehat? Ketemu sama ibu-ibu senyum, pokoknya senyum. Nabi Muhammad kalau bicara sama orang senyum Nabi Muhammad. Makanya kalau pengen diri sama Nabi Muhammad, tabassam, senyum aja. Lihat orang senyum, ya, tapi jangan senyum sendiri ya. Nggak ada orang senyum saya, ya, ada apa ya? Ya. Pernah ada orang benci sama Nabi Muhammad. Adik-adik, halo. Benci sama Nabi Muhammad. Jadi teriak-teriak, ini bawa pedang, ini contoh ini pedang. Teriak-teriak. Masuk ke kota Madinah, badannya gede. Aina Muhammad? Aina Muhammad? Sama bawa pedang. Ketemu sama Abu Jahal. Tahu Abu Jahal? Pernah lihat? Gak pernah. Ya, Abu Jahal itu bencinya sama Nabi Muhammad luar biasa. Ketika ketemu sama Abu Jahal, nyari Nabi Muhammad. Aina Muhammad? Di mana Nabi Muhammad? Di mana Muhammad? Saya mau urusan, mau ketemu sama Muhammad. Mau dibunuh sama dia. Pikirnya Abu Jahal, wah cocok ini bolo saya ini. Ya, boloku ini. Ya, ketemu bolo. Kamu mau apa ketemu Muhammad? Saya benci sama dia, benci dia. Saya mau ketemu sama dia. Oh, boleh. Ditunjukkan sama Abu Jahal. Itu loh. Itu yang lagi senden di bawah pohon. Ya. Itu contoh ya. Itu yang lagi senden di bawah pohon. Itu yang namanya Muhammad. Oh iya. Masuk bawa pedang dengan wajahnya yang memerah, ya, dengan wajahnya yang memerah, bangun, langsung teriak, "Hei Muhammad, bangun!" Langsung Nabi Muhammad berdiri, ini tahu lagi megang pedang. Apa sikapnya Nabi Muhammad? Dengan lemah lembutnya Nabi Muhammad mengatakan, "Ahlan wa marhaban, ahlan wa sahlan, ya hayya bika." Dipeluk sama Nabi Muhammad. Masya Allah, ya akhina, Masya Allah, bakhair, kaif halak, Masya Allah. Dipeluk sama Nabi Muhammad. Langsung pedangnya ini di tangannya berodok, lepas pedangnya. Apa kata dia? Ya Muhammad, keblaja'na ilaik. Sebelum aku datang kepadamu, manusia yang paling aku benci adalah engkau Muhammad. Tapi setelah melihat senyummu, setelah melihat akhlakmu, manusia yang paling aku cinta adalah engkau wahai Muhammad.
langsung berubah 180 derajat jadi cinta sama Nabi Muhammad gara-gara senyumnya Nabi Sallallahu Alaihi Muhammad. Itu akhlaknya Nabi Muhammad. Makanya cerita sejarah orang bisa ikut masuk agamanya Islam, ikut Nabi Muhammad itu karena akhlaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah ada seorang Badui bawa onta, dulu nggak ada mobil, dulu nggak ada motor ya. Ada seorang Badui bawa onta masuk ke kota Madinah, pengen istirahat, dia pengen buang hajat. Riwayat mengatakan buang air kecil sama buang air besar. Masuk ke dalam masjidnya Nabi Muhammad. Sudah gitu ontanya dimasukkan ke dalam masjidnya. Bayangkan, zaman sekarang umpama ana wong duwe motor ngelebokke motore ning masjid, pripun? Penak napa mboten? Nah, Bu, bawa ontanya ke dalam masjid. Belum hanya itu saja, bawa ontanya ke dalam masjid. Ini ada Nabi lagi sama sahabat, lagi taklim, ya, lagi taklim. Tiba-tiba Badui yang polos tadi ini buka celananya, sudah siap nongkrong mau buang hajat. Melihat apa yang dilakukan orang Badui ini, langsung Sayyidina Umar langsung ambil pedangnya sama matanya mentolo gitu ya. Medeni Sayyidina Umar itu, setan aja takut sama Sayyidina Umar, jangan apalagi manusia. Langsung ditodong pedang sama Sayyidina Umar. Mas, berani kamu kencing di sini, tak sunnati kamu ya. Gitu, drodok. Ya, bayangkan orang sudah mau kebelet dikageti kayak gitu, sakit gak? Sakit. Nabi Muhammad langsung berdiri. Umar, masukkan pedang. Sambil senyum Nabi Muhammad, dimasukkan pedangnya. Ini Badui tadi sambil senyum, Mas, rampungkan dulu hajatnya, monggo. Disilahkan sama Nabi Muhammad. Langsung, orang polos ya, langsung diselesaikan. Ini yang di belakang sahabat pada mentolong semua, ya, pada mentolong semuanya. Nabi Muhammad yang senyum, silakan. Selesai, Nabi Muhammad nyuruh sahabat-sahabatnya bersihkan. Wa fi riwayah, Nabi Muhammad yang bersihkan kotorannya, dibersihkan sama Nabi Muhammad, diambil air, bersihkan. Dulu masjidnya tanah ya. Selesai, dipanggil sama Nabi Muhammad. Mas, lain kali jangan ya. Oh kenapa? Ini tempat ibadah, ini masjid. Oh tempat suci ya. Lain kali jangan ya. Nggih, matur suwun. Anda dari mana Mas? Saya dari desa seberang. Tujuannya saya mau ke Madinah. Lo ada apa mau ke Madinah? Jadi begini Pak, manggilnya Pak. Di desa saya ini lagi rame, viral. Apa yang viral? Lagi dibicarakan seorang yang luar biasa akhlaknya, seorang yang luar biasa budi pekertinya, namanya Muhammad Sallallahu Alaihi Muhammad. Namanya Muhammad. Orang-orang di desa saya lagi membicarakan yang namanya Muhammad. Katanya orangnya banyak senyum, orangnya dermawan, orangnya sopan, orangnya penyayang. Saya penasaran, pengen ketemu sama yang namanya Muhammad. Katanya Nabi Muhammad, kamu pengen ketemu? Iya. Ana Muhammad. Hah? Engkau Muhammad? Iya, ana Muhammad. Masya Allah, dipeluk sama Badui ini. Percaya saya. Ya Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Langsung masuk Islam. Katanya Nabi Muhammad, kamu kok langsung bersyahadat kenapa? Cukup. Kedua mata saya sudah melihat
akhlakmu yang luar biasa. Ternyata apa yang dibicarakan oleh orang-orang yang di desa saya itu benar, bahkan yang saya lihat lebih daripada itu. Akhlakmu luar biasa. Setelah masuk Islam, si Badui ini angkat tangan, ya Allah, rahmati saya dan Muhammad, yang lainnya yang belakang gak usah. Ya, mintanya itu. Katanya Nabi Muhammad, loh kamu kok doanya nanggung, kok cuman kamu sama saya? Biarin dia Nabi. Kenapa? Karena waktu saya buang hajat, yang cuman senyum jenengan, yang lainnya mendelik motone kabeh. Ya, ini orang Badui masuk Islam karena akhlaknya Nabi Muhammad. Ada seorang nenek-nenek, dia punya aktivitas Bu, setiap hari mangkal di pasar kota Madinah. Orang tua dari bangsa Yahudi, nenek-nenek, matanya buta nggak ngeliat, tapi cerewetnya, naudzubillah min dzalik. Ada nggak orang kayak gitu? Ada. Orangnya datang. Apa yang jadi cerewetnya dia? Cerewetnya dia cuma satu. Dia teriak-teriak, Bu, orang-orang Madinah, jangan deket-deket sama yang namanya Muhammad. Jangan kenal sama yang namanya Muhammad. Nabi Muhammad dicaci makin. Kebetulan Nabi Muhammad lewat. Kata Nabi Muhammad, kayaknya saya ini yang dibicarakan. Ya, Nabi Muhammad duduk di sampingnya. Karena buta kan gak kelihatan, ya kan? Nek, ya ada apa? Nenek kok saya lihat dari tadi teriak-teriak, ada apa? Ya, saya itu benci sama yang namanya Muhammad. Oh, kenapa Nek? Wis pokoknya saya benci. Gini Nek, nenek lapar enggak? Ya lapar, belum sarapan. Saya bawa kurma Nek. Oh mau bawa kurma. Nabi Muhammad tahu ini nenek gak punya gigi. Neneknya ompong. Ambil kurma, bijinya dikeluarin, kemudian kurmanya dikunyah sampai lembut, diambil sih. Kemudian kayak orang ditahnik tadi, disuapi sama Nabi. Lagi, ambil lagi. Masya Allah, cukup katanya Nak, kenyang. Masya Allah Nak, baru kali ini Nak ada anak muda di pasar Madinah ini yang peduli sama saya, yang lain nggak ada Nak. Kamu anak baik, di popok apa namanya punggungnya, kamu anak baik Nak. Nenek mau pesen boleh nggak? Boleh Nek, apa pesennya? Nak, jangan pernah deket-deket sama yang namanya Muhammad. Siapa? Yang diajak bicara siapa namanya? Nah, kira-kira jawabnya Nabi Muhammad apa? Saya Nabi Muhammad, enggak. Oh gitu Nek, iya Nek, siap. Sediko dawuh manut jih. Nabi Muhammad besok datang lagi. Nenek ini sampai apal setiap hari seperti itu. Lo Nak, bawa kurma ya? Bawa Nek, tenang aja, siap. Dikupas, bijinya diambil, dikunyah Nek. Setiap hari kayak gitu Bu. Setiap hari ngasih kurma, setiap hari dicaci maki Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad enggak mengatakan identitasnya. Ana Muhammad, kamu ini mendak Nabi Muhammad. Nabi Muhammad enggak marah. Itu dilakukan oleh Nabi Muhammad sampai Nabi Muhammad wafat, meninggal. Ketika setelah meninggalnya Nabi Muhammad 1 minggu, nenek ini merasa ada yang hilang. Kok nggak datang ya yang anak muda yang peduli sama saya? Ini kemana ya anak ini ya? Kemudian Sayyidah Aisyah yang tahu, karena Nabi Muhammad sering cerita sama Sayyidah Aisyah.
Ada nenek-nenek tua Yahudi buta suka menghina Nabi Muhammad. Sayyidah Aisyah tahu. Akhirnya bilang sama ayahnya Abu Bakar As-Siddiq, ayah mau nggak ngelanjutkan ini begini orangnya ayah. Katanya sahabat Abu Bakar, aku pengen kasih pelajaran sama nenek ini. Oh begitu ya. Datang Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Abu Bakar, seperti biasanya duduk di sebelahnya nenek tua ini. Pikirnya si nenek, kamu kemana seminggu nggak kelihatan? Iya neneknya nggak tahu. Nenek lapar ya? Iya biasa korma tak tunggu. Dia ambil kormanya yang gede, nggak pakai dikupas bijinya masih di dalam, gede, langsung dimasukkan ke dalam mulutnya nenek. Iya langsung kaget ya. Loh kok beda? Ya kok beda ini? Gak seperti biasanya. Kamu siapa? Katanya sahabat Abu Bakar, ana Abu Bakrin As-Siddiq ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Marah nenek. Jadi kamu Abu Bakar sahabatnya musuh saya? Nek, kamu tahu yang kamu caci maki, yang kamu musuhi, yang kamu hina adalah orang yang paling peduli denganmu, yaitu Muhammad Rasulullah. Maksudnya yang setiap hari ngasih korma Anda adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nangis nenek, ya istilahnya kalau bahasa kita, ya Allah nyeselnya. Katanya nenek ini, Abu Bakar tolong antarkan saya ketemu Muhammad, saya mau minta maaf sama Muhammad. Ya nek, ayo tak antarkan. Diantarkan di depan makamnya. Nek, sekarang kamu di depannya Nabi Muhammad. Ternyata di depan makamnya Nabi Muhammad. Nangis ini sejadi-jadinya. Di depan makamnya dia mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Masuk Islam karena akhlaknya Nabi Muhammad. Nah itu. Makanya orang-orang soleh mereka mengikuti akhlaknya Nabi Muhammad, suka menolong, suka peduli sama orang, gak suka marah, dibuat marah gak mudah marah, dibuat diganggu gak balas ganggu, dijahilin gak balas jahil. Adik-adik kadang-kadang kan sama temennya suka jahilin, gak usah dibales, jahil sama sama saja ya. Akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi ada cerita ini. Orang-orang soleh di bawahnya para sahabat. Namanya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, pengarang Sibtud Duror yang sering kita baca ya. Pengarang Sibtud. Habib Ali itu pecinta Nabi Muhammad, bukan hanya pecinta saja, tapi meneladani Nabi Muhammad. Pernah jadi gini, ada orang yang sangat benci sama Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Bencinya luar biasa, benci. Sampai akhirnya nyuruh orang untuk bikin jebakan. Apa jebakannya? Jebakannya nebarkan pecahan beling di depan rumahnya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Karena Habib Ali itu kalau sholat subuh itu biasanya di masjid namanya Masjid Riyadh di Sewon sana, itu jalan orang dulu kalau jalan zaman dulu ya, mereka itu jarang pakai sandal. Kenapa? Karena mereka tabarukan sama debunya yang ada di Hadramut sana. Sebab debunya sana itu debu yang sudah para ribuan para wali Allah menginjak debu itu. Mudah-mudahan kamu bisa ziarah ke sana. Ya. Di sana banyak aulia. Ya. Nah, rumahnya orang Hadramut sana itu
Waktu saya pernah ke Sewun sana, rumahnya tinggi-tinggi. Ya, rumahnya tinggi-tinggi. Jadi Habib Ali lihat ada orang lagi sibuk mecahin beling. Dipecahin beling. Lagi ditebar-tebarin. Dari rumahnya sampai ke masjid. Dari rumahnya. Habib Ali turun. Tanya sama orang. Orang ini ternyata nggak pernah ketemu sama Habib Ali Al-Habsyi. Jadi nggak tahu. Mas, ini tengah malam menjelang subuh. Jadi kurang lebih jam 3 malam. Kamu lagi ngapa? Saya lagi bikin jebakan. Untuk siapa? Untuk Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Padahal ini Habib Ali bin Muhammad. Buat apa? Supaya kakinya kena beling. Katanya Habib Ali, Mas, sak ngertiku Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi tidak lewat sini. Jadi kalau mau jebak lewatnya sana. Yuk tak bantu, belengnya tak sebar ke ikut bantu. Habib Ali bantu. Bayangkan, ditebar sama orangnya. Waktu subuh datang, sholat subuh Habib Ali lewat. Orangnya yaitu nungguin orangnya. Ketika waktu subuh datang, kok kebetulan sarungnya Habib Ali Al-Habsyi nggak ganti. Jadi sarungnya masih saat itu ketemu tadi itu. Katanya orang yang menjebak tadi itu, loh, ini Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Oh, ini orang ini yang tadinya bantu nyebarin beling. Langsung diparani, Mas, kenapa kamu lewat sini? Kan kamu yang bantu saya untuk nyebarin beling sini, untuk jebak Ali. Iya, saya yang bantu Anda. Dan terus kenapa? Ya ini jalan saya ke masjid. Maksudnya, ya saya itu Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Loh, kamu Ali bin Muhammad Al-Habsyi? Iya. Loh, kenapa tadi bantu? Supaya kamu lego, seneng, hatimu bunga, jebak saya nggak apa-apa. Kalau memang itu nyenengkan kamu, saya ikhlas. Nangis orang ini, langsung nangis minta maaf. Jadi muridnya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Yang ditiru siapa? Yang ditiru Nabi Muhammad SAW. Nggak mudah marah, suka nolong orang, suka peduli. Dulu ada namanya Syekh Bamisbah. Namanya siapa? Syekh Bamisbah. Syekh Bamisbah. Itu di zaman Al-Habib Mustafa Al-Idrus. Ada namanya Habib Mustafa Al-Idrus. Orang yang terkaya di Tarim waktu itu. Namanya Habib Mustafa Al-Idrus. Orangnya kaya raya. Orangnya kaya raya. Saking kayanya waktu itu dia memberikan beasiswa untuk pemuda-pemuda di saat itu untuk belajar, untuk pendidikan, disekolahkan di India, dibiayai. Dan warga Tarim berapa bulan dibiayai hidupnya, orang kaya itu. Saking kayanya, sudah orang alim, orang soleh, orang kaya, wali lagi, orang besar. Ada satu orang bilang begini, Bib, Habib Mustafa, Bib, orang yang lebih dari Anda ada, Bib. Orang yang lebih dermawan dari Anda ada, Bib. Habib Mustafa penasaran, apa iya? Iya. Siapa namanya? Namanya Bamisbah, Bib. Orang mana? Orang desa seberang, Bib. Pengen tahu. Katanya lebih dermawan, suka lomang. Akhirnya karena Habib Mustafa ini ulama besar, ya Habib Mustafa ini ulama besar, orang soleh, beliau nyamar, ya beliau nyamar. Jadi tidak menunjukkan wajahnya, beliau pakai namanya pakai kerudung kan, ya tutupi wajahnya. Jadi kerudung. Datang ke rumahnya Syekh Bamisbah. Syekh Bamisbah ini orang yang meniru Nabi Muhammad, akhlaknya, solehnya, pedulinya, nggak pernah marah.
Siapapun yang datang jam berapapun selalu diterima sama saya Mbak Misbah. Habib Mustafa datang jam berapa? Jam 12 malam. Orang sudah tidur ya. Jam 12 malam biasanya sudah tidur. Ketok itu. Tok 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 tok. Rumahnya orang Hadramut, saya bilang tadi orang tinggi rumahnya tinggi. Jadi lantai 1, lantai 2, lantai 3. Lah Syekh Mbah Misbah itu tidur di lantai 3, di atas sana. Syekh Mbah Misbah, assalamualaikum, jam 12 malam. Syekh Mbah Misbah bangun sama istrinya. Mbah Misbah, itu ada tamu. Oh ya, turun Mbah Misbah. Dibuka. Jam 12 malam bertamu dibukai dengan ahlan wa sahlan wa marhaban ya hayya bika ya khair duyufana masya Allah ahlan wa sahlan fadal silakan masuk disambut enak banget masuk katanya Habib Mustafa ini nggak tahu ini kalau Habib Mustafa ini ulama besar. Syekh Mbah Misbah, saya ini orang tua, gak punya apa-apa. Kalau ada sembako, saya minta sembako Mbah Misbah. Ya, saya minta sembako. Boleh gak Mbah Misbah? Boleh, gak apa-apa. Ambil karung, dikasih beras, dikasih gula, dikasih minyak, dikasih semuanya dikasih. Silakan, dikasih. Katanya Habib Mustafa, terima kasih Mbah Misbah, terima kasih. Keluar, tapi Habib Mustafa enggak kemana-mana, sembunyi di balik rumahnya Mbah Misbah. Sallallahu alaihi Muhammad. Ditunggu sampai jam 1. Jadi Habib Mustafa nunggu sampai jam 1. Jam 1 ketuk pintu lagi Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Syekh Mbah Misbah. Dengar lagi jam 1 malam Bu. Turun lagi Mbah Misbah. Dibukai pintu lagi. Ya marhaban, ahlan wa sahlan. Masya Allah, tamu yang sama. Coba kalau kita jam 1 malam datang lagi, ngamuk kita ini. Ya Bu ya. Ini disambut Bu, ahlan wa sahlan, masya Allah. Ada apa lagi Pak? Mbah Misbah, sembako sudah dikasih tapi panci, piring, pekakas tidak punya. Kalau boleh saya minta ya Mbah Misbah. Oh boleh tidak apa-apa. Dikasih semuanya, kompornya, piringnya, pancinya, apalagi pokoknya keperluan dapur ibu-ibu yang tahu. Dikasih semua Bu, dikasih. Silakan. Terima kasih katanya. Keluar lagi, tapi nggak kemana-mana, cuma sembunyi di balik rumahnya Mbah Misbah. Sampai 1 jam 2 ketuk pintu lagi Bu. Assalamualaikum. Mbah Misbah sudah tidur Bu sama istrinya bangun lagi. Mbah Misbah, ada tamu lagi. Turun lagi, dibuka lagi, ahlan wa sahlan, orang yang sama lagi datang. Kalau jenengan sudah disiram air ya? Hah? Ya Bu. Nah jenengan kira-kira gimana? Tamunya orang sama, setiap 1 jam datang, disiram air. Mbah Misbah dengan sambutannya yang luar biasa. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Ada apa lagi Mbah Misbah? Ada apa lagi Pak? Katanya bapak tua ini, Mbah Misbah, saya sudah dikasih sembako, saya sudah dikasih ini, terima kasih Mbah Misbah. Terus apa lagi yang kurang? Yang kurang cuma 1. Apa? Saya nggak kuat bawanya. Saya nggak kuat. Kalau boleh, tolong bawakan barang ini ke rumah saya. Kira-kira gimana ini, Bu? Kalau ada tamu kayak gitu kurang ajar gak? Kurang ajar gak? Tapi Mbah Misbah gak marah Bu. Manggil anak Jokonya, Nak, ayo temani bapak Nak. Pakai gerobak, dulu pakai gerobak, gak ada becak dulu, ayo pakai gerobak. Diantarkan sama Mbah Misbah. Pikirnya Mbah Misbah, kan ini orang tua sudah. Ayo,
Mbah, kemana mbah rumahnya? Sana Mbah Misbah, diantarkan sana. Sampai sudah sampai tujuan yang di sana. Katanya orang tua ini, Mbah Misbah, saya lupa, ternyata daerah sana rumah saya. Oh keliru. Balik sana. Sampai sana, Mbah Misbah, maaf, ternyata rumah saya daerah sana. Keliru lagi, Mbah Misbah, rumah saya daerah sana, Mbah Misbah. 4 arah. Itu pun jauh. Dari jam 2 sampai jam 4. Akhirnya ditanya sama Mbah Misbah. Enggak marah Mbah Misbah. Enggak ngamuk. Katanya Mbah Misbah, Mbah, Pak, coba diinget-inget rumahnya mana. Sebentar Mbah Misbah, saya bisa inget kalau balik lagi ke rumah kamu. Lo nganya lagi tau? Balik lagi ke rumahnya Mbah Misbah. Ketika balik, tadi kan nyamar pakai sorban tadi ini. Ketika nyamar dibuka sorbannya. Kaget Bu. Mbah Misbah tahu ini ulama besar. Kalau orang zaman sekarang kiai besar. Kalau di Rembang istilahnya Kiai Mbah Maimun Zubair istilahnya. Alim. Habib Mustafa Ali terus. Ulama besar. Masya Allah Bib. Ternyata Anda Bib. Masya Allah. Sebentar Mbah Misbah. Saya kesini cuman pengen tahu. Ternyata bener omongan orang. Ternyata kamu luar biasa. Gak mudah marah, suka menolong orang. Saya gak ada apa-apanya sama kamu. Kamu orang yang meneladani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Muhammad. Ini Mbah Misbah. Coba kalau ibu-ibu didatangi orang kayak gitu, kira-kira bagaimana Bu? Wis ditolong malah ngeluk barang diangkat ya. Wal musiabil itu. Makanya ayo di bulan Maulid Nabi Muhammad yang kemarin kita lewati, cita-cita kita siapa? Cita-cita kita apa? Pengen sama Nabi. Yang kedua, meniru meneladani akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.